Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup bab 7 kelas 9 part 2. Bab 7 mendeskripsikan karakteristik sungai dan daerah aliran sungai dalam hubungannya dengan kehidupan di muka bumi ini. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi pengertian daerah aliran sungai, menjelaskan macam-macam daerah aliran sungai, menjelaskan fungsi daerah aliran sungai, dan manfaat daerah aliran sungai. Menjelaskan macam-macam das. Das dibedakan menjadi dua, yakni das gemuk. Das jenis ini memiliki daya tampung yang besar. Adapun sungai yang memiliki das seperti ini cenderung mengalami luapan air yang besar apabila terjadinya hujan di daerah hulu. Das kurus. Das jenis ini bentuknya sempit sehingga daya tampungnya pun kecil. Manakala hujan di daerah hulu tidak terjadi luapan air dan tidak terlalu hebat. Bentuk daerah aliran sungai ada 3 jenis, yaitu bentuk bulu ayam. Daerah aliran sungai berbentuk bulu ayam memiliki debit banjir sekuensial dan berurutan, memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mencapai mainstream. Bentuk kipas. Daerah aliran sungai berbentuk kipas memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai arah sungai dan memiliki waktu yang lebih lama daripada bentuk bulu ayam untuk mencapai mainstream. Bentuk paralel atau kombinasi. Daerah aliran sungai atau das bentuk kombinasi memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai arah sungai di bagian hilir, sedangkan di bagian hulu sekuensial dan berurutan. Nah, ini adalah gambar bentuk aliran sungai. Bentuk bulu ayam, bentuk kipas, dan kombinasi atau paralel. Beberapa macam pola aliran sungai antara lain sebagai berikut. A. Pola aliran dendritik. Nah, ini adalah gambarnya. B. Pola aliran sungai radikal sentrifugal. Nah, ini adalah gambarnya. C. Pola aliran sungai radikal sentripetal. Nah, ini adalah gambarnya. D. Pola aliran sungai rektangular. Nah, ini adalah gambar pola aliran sungai rektangular. E. Pola aliran sungai trelis. Nah, ini adalah gambar dari pola aliran sungai trelis. Corak dan karakteristik daerah aliran sungai dapat dibedakan menjadi: 1. Daerah aliran sungai berbentuk bulu burung. Daerah aliran sungai berbentuk bulu burung mempunyai debit air kecil karena aliran air dari anak-anak sungai yang masuk ke sungai induk tidak bersamaan. Namun, jika terjadi banjir berlangsung agak lama. 2. Daerah aliran sungai berbentuk kipas atau lingkaran. Daerah aliran sungai yang berbentuk demikian sering terjadi banjir besar di tempat pertemuan antara anak sungai dan sungai induknya.
3. Daerah aliran sungai paralel. Daerah aliran sungai berbentuk paralel. Terdapat dua sungai yang memiliki pola aliran paralel. Sungai yang aliran paralel tersebut menyatu pada bagian hilir. Pada pertemuan dua aliran tersebut sering terjadi banjir. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi daerah aliran sungai. Fungsi hidrologisnya sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang diterima dan geologi yang mempengaruhi bentuk lahan. Adapun fungsi hidrologis yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Mengairkan air. 2. Menyangga kejadian puncak hujan. 3. Melepas air secara perlahan. 4. Memelihara kualitas air. 5. Mengurangi pembuangan massa atau seperti tanah longsor. Tujuan pengelolaan daerah aliran sungai antara lain mengkonservasi tanah pada lahan pertanian, memanen atau menyimpan kelebihan air pada musim hujan dan memanfaatkannya pada musim kemarau, memacu usaha tani berkelanjutan dan menstabilkan hasil panen melalui perbaikan pengelolaan sistem pertanian, memperbaiki keseimbangan ekologi atau hubungan tata air hulu dengan hilir, kualitas air, kuantitas air, dan kemampuan lahan, dan keanekaragaman hayati. Masalah daerah aliran sungai atau DAS. 1. Banjir. 2. Produktivitas tanah menurun. 3. Pengendapan lumpur pada waduk. 4. Saluran irigasi. 5. Proyek tenaga air. 6. Penggunaan tanah yang tidak tepat atau perladangan berpindah, pertanian lahan kering, dan konservasi yang tidak tepat. Oke, kita masuk bagian akhirnya, yaitu manfaat daerah aliran sungai. Manfaat daerah aliran sungai antara lain: 1. Cadangan alami air. 2. Daerah pertanian. 3. Pariwisata. Cara melestarikan daerah aliran sungai antara lain: 1. Larangan membuang limbah rumah tangga dan industri ke dalam daerah aliran sungai. 2. Penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai, terutama di daerah hulu sungai, karena daerah hulu sungai menjadi daerah penyangga air. Nah, sampai di sini dulu pembahasan bab 7. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.